Nia Zara. Aku Evilianti. Aku Akmal Cahyani. Kami mahasiswi Politeknik Prasa Mandiri. Pada kesempatan kali ini akan melakukan observasi ke restoran Bumi Semboja Untuk melakukan klasifikasi restoran, target pasar, serta teknologi operasionalnya. Daripada lama-lama, mending kita langsung berangkat yuk. Ayo berangkat. Kita udah jalan di 2 tahun akhir bulan ini. Kalau untuk konsep restonya kita ini ala rumah nenek. Jadi ini tuh di konsep restonya ala rumah Belanda. Udah 108 tahun rumahnya itu sendiri. Dan ini sebenarnya dulu rumah keluarga. Jadi kita keluarga udah stay di sini sekitar 70 tahun. Terus daripada kosong rumahnya jadi kita ubah jadi restoran. Dan yang nunjukin kalau kita rumah nenek banget sebenarnya lebih ke suasananya sih. Karena di dalam itu kayak guci, lukisan, sofa, itu tuh semua masih otentik punya keluarga. Terus di dalam juga bisa dilihat kayak banyak pernak-pernik dari luar negeri, itu semua koleksi pribadi juga gitu. Jadi kesannya benar-benar rumah nenek banget. Sebenarnya lebih ke, ini kan emang konsep dari awalnya tuh adalah rumah ya. Dan kita lihat di Bogor tuh jarang ada konsep resto yang kayak homey banget, yang benar-benar berasa kayak orang tuh kayak lagi mampir ke rumah nenek aja. Dan kita emang nggak pengen terlalu banyak renovasi, jadi kita sebenarnya lebih ke manfaatin apa yang ada sih. Makanya sofa-sofa di dalam tuh juga punya keluarga, jadi mereka benar-benar ngerasa kayak oh ini tuh beneran masih di rumah nenek gitu. Kalau target market kita di anak muda sih kebanyakan, karena kan kita ada dekor-dekor, terus menu-menunya juga kita bikin yang inovatif dan kayak Instagramable. Tapi aside from that, kita juga target marketnya lebih ke family sih, karena kan kita nyiapin makanan berat tuh yang bisa semua umur ya. Jadi bukan yang spesifik kayak pasta atau yang cuman dicenderungi disukain sama kategori tertentu aja. Jadi ini dari bayi sampai yang kakek nenek juga bisa makan di sini. Oh, oke. Kalau untuk yang family itu karena kita kan ngekonsepinnya resto ala rumah nenek ya, jadi kan homey. Terus kita ngerasa kayaknya family itu bakal cocok banget di sini. Tapi kan kalau family itu rata-rata mereka keluar pas weekend. Makanya kalau misalkan yang anak-anak muda ini kan yang banyak banget main TikTok sama Instagram, makanya kita konsepin oke, kita target marketnya di expand deh, diluasin biar anak-anak muda tuh pada masuk. Makanya ada minuman-minuman lucu sama dessert, jadi yang cuman suka datang kayak hopping untuk cemilan lucu kayak kita bisa juga di sini, dan bisa foto-foto juga. Ini semua kita bikin sendiri. Kalau weekdays sebenarnya di Selasa sama Kamis atau Jumat biasanya kita rame di siang ya. Kalau untuk weekend itu sebenarnya kita dari pagi sampai sore sih alhamdulillah ramai, soalnya banyak pengunjung dari Sukabumi, Bekasi, Jakarta, Tangerang kesini juga. Kalau teknologi kita pasti online food pakai ya, ada GoFood, GrabFood sama Shopee Food. Terus kita juga untuk pembayaran kita pakai kris sama debit, dan sebenarnya untuk di sistem stock opname kita sendiri itu kita manfaatin Google Sheet. Jadi untuk ESO semua kita online sih, jadi bukan yang kayak nulis manual satu-satu, supaya datanya lebih terintegrasi sama bisa dicek gitu. Oh, oke. Soalnya kita ngerasa itu yang paling mudah, karena kan aksesnya gratis ya, jadi kita nggak perlu bayar, lebih ke kerjasama dari bank. Terus kalau Google Sheet juga kan dia sebenarnya semua handphone tuh bisa pakai, jadi nggak perlu yang terlalu canggih. Dan sebenarnya mudah juga sih untuk dipakainya. Jadi kan ini timnya dari background pendidikan yang berbeda, tapi semua dengan kemudahan itu bisa pakai. Lebih terkontrol sih, jadi untuk datanya semua bisa ngelihat gitu kan, jadi nggak hanya spesifik satu orang doang, jadi lebih transparan. Terus datanya pun terintegrasi, jadi kalau mau ngecek data let's say 1 tahun lalu itu tuh gampang, tinggal klik-klik aja kayak yaudah nanti bisa ada. Terus mengurangi potensi fraud juga sih. Kalau untuk saat ini sebenarnya kita belum ada rencana untuk buka cabang, tapi harapannya semoga makin banyak yang kenal Bumi Semboja dari luar kota, jadi bisa waiting list tiap hari. Makasih ya Kak, Sama-sama. kita udah mau luangin waktunya kita wawancara. Aman. Thank you banget juga udah Aku juga mampir. baru
lihat-lihat restoran, terus aku ngeliat di TikTok kayak lagi rame banget di sini, terus kayak estetik banget tempatnya. Jadi aku sama teman-teman aku, jadi kita observasi di sini aja deh buat wawancara gitu. Ya udah kayak ya udah kita di sini. Seru sih. Nanti semoga cocok sama makanan minumannya juga ya. Wah, aku suka kayak menarik banget sih semuanya minumannya kayak Korean dairy milk ya. Udah pesan atau belum? Oh belum, kita belum. baru mau pesan Baru sih. pesan. Kak. Oke. Oke. Ini sih. Oh, ya ampun, gak usah repot-repot padahal. Makasih banyak ya. Iya, makasih ya kakak udah mau luangin waktunya kita. Semoga nilai tugasnya bagus. Oh, makasih, terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara, kami mengetahui bahwa restoran Bumi Semboja telah berdiri hampir 2 tahun dengan mengusung konsep rumah nenek. Konsep ini menghadirkan suasana hangat dan hami melalui bangunan bersejarah serta interior yang tetap mempertahankan perabot asli keluarga. Target pasar utama restoran Bumi Semboja adalah anak muda dan keluarga. Untuk mendukung pelayanan di era digital, restoran ini memanfaatkan teknologi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, pembayaran QRIS dan kartu debit, serta Google Sheet. Untuk pengelolaan operasional, penerapan teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi pelanggan. Demikian hasil observasi kami di restoran Bumi Semboja. Terima kasih kepada pihak restoran yang telah bersedia menjadi narasumber. Semoga hasil observasi ini dapat menambah wawasan mengenai klasifikasi restoran, target pasar, dan pemanfaatan teknologi di era digital. Terima kasih. Nah, itu dia hasil observasi kami di restoran. Dan hasil wawancara kami jadi mengetahui namanya klasifikasi restoran, target pasar, serta teknologi operasional yang mereka gunakan. Jadi, terima kasih sudah menonton ya.